Oke, baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Berisik. Malam ini kita akan coba membahas tentang keraton. Ada pertanyaan, keraton masihkah menjadi magnet wisata Cirebon? Seperti kita ketahui, keraton di Cirebon ada 4. Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan, serta Keraton Keprabon. Keempat keraton ini tentu menjadi kebanggaan warga Cirebon. Di malam ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana relasi keraton, bagaimana fungsi keraton, dan bagaimana respon masyarakat Cirebon khususnya, termasuk masyarakat luar, melihat keraton sebagai objek wisata. Bu Dokter, ya, sudah siap kita akan coba bahas tentang keraton? Sangat siap. Nah, tentu ini keraton menjadi kebanggaan kita ya, Kota orang Cirebon, ya. Di mana keraton memiliki histori yang cukup panjang dan juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Warga Cirebon pasti bangga dengan keberadaan keraton. Bu Dokter, mau prolog di segmen pertama ini? Saya tidak sabar ingin membahas keraton berikutnya. Oke, pemirsa, bagaimana konsep wisata keraton secara ideal kita akan coba bahas dan tentu saja memberikan alternatif solusi bagi publik. Bagaimana konsep keraton ideal saat ini? Apakah keraton masih menjadi magnet wisata bagi warga luar Cirebon untuk datang ke Cirebon, atau ada hal-hal yang harus kita benahi? Siap. Tetap di Berisik. Berbagi solusi untuk publik. Sobat Berisik, keraton di kota Cirebon merupakan sebuah peninggalan bersejarah yang mempesona di jantung kota Cirebon. Keraton ini bukan hanya sekadar bangunan megah, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang sejarah dan kebudayaan Cirebon yang kaya akan tradisi. Dahulu, keraton merupakan pusat pemerintahan dan budaya di bawah kepemimpinan para sultan. Keraton ini tetap berdiri teguh dan menjadi salah satu daya tarik utama wisata di kota ini. Pengunjung dapat menikmati keindahan arsitektur khas Jawa yang berpadu dengan sentuhan Islam dan Tionghoa, mencerminkan keragaman budaya yang ada di Cirebon. Selain itu, di sini kita juga dapat menemukan berbagai koleksi benda-benda bersejarah, seperti keris, gamelan, dan batik Cirebon yang terkenal. Para pengunjung pun dapat menyaksikan berbagai upacara adat yang masih dilestarikan hingga saat ini, memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Jadi, apakah keraton di kota Cirebon masih menjadi daya tarik wisata? Temukan jawabannya hanya di Berisik, berbagi solusi untuk publik. Oke, Bu Dokter, Siap. Kapan terakhir main ke keraton? Kacirebonan, Kasepuhan, Kanoman, dan Keprabon. Terakhir saya ke Cirebonan kurang lebih setahun yang lalu. Kalau Kasepuhan sih kalau lewat sering. Kasepuhan. Kalau Kanoman hanya ke pasar aja, karena untuk masuk ke Kanoman itu ke keratonnya agak susah lewat pasar. Ya karena krodit karena apalagi kalau hujan. Apalagi kalau hujan becek. Kemudian kan apalagi kalau hari Minggu padat, nggak bisa karena banyak sekali yang belanja. Gitu. Jadi ya udah lebih lama keraton ke Kanoman udah lama ke sana. Kalau ke Prabonan lebih lama lagi karena agak jauh ya. Lemah Hungkuk itu kan tidak menjadi bagian alur yang biasa saya lewati. Iya. Jadi kalau sehari-hari lewat Lemah Hungkuk pasti ngelihat gerbang keraton. Pasti. Gerbangnya aja. Tapi belum tentu tiap hari masuk. Iya. Tapi di luaran memang kalau kita mengandalkan misalkan Google ya. Kemudian mengandalkan destinasi wisata yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, misalkan leaflet, misalkan apalagi billboard dan lain sebagainya. Kan banyak tuh wisata Cirebon, keraton. Nah, kira-kira keraton itu masih jadi magnet nggak sih untuk warga Cirebon atau luar Cirebon? Kira-kira datang ke Cirebon? Iya, kalau menurut saya harusnya idealnya harusnya masih gitu. Tapi saya agak meragukan. Kenapa? Karena kalau kita nih sebagai warga untuk masuk ke sana aja sulit, bagaimana dengan orang luar? Tentu
wisatawan dari luar kan ingin nyaman. Betul. Ingin nyaman kalau masuk ke sana Betul. gitu, ingin ke keraton tuh bagaimana supaya namanya juga orang wisata, tentu kan lebih mengandalkan kenikmatan, kenyamanan. Nah, sekarang dengan seperti yang tadi kita ceritakan, Iya. apakah masih menarik? Menurut Kalau Mas? melihat kondisi saat ini Iya. ya, tentu wisata, tempat wisata di Cirebon kan semakin banyak ya. Iya. Semakin banyak, apalagi Cirebon dikenal dengan kuliner Iya. ya, bukan hanya keraton tapi kulinernya. Kayaknya kalau Sabtu Minggu ya, intensitas kendaraan di kota Cirebon tuh meningkat. Ramai banget. Ramai. Weekend itu meningkat ya. Dan tujuannya selain Selain kuliner, tentu objek wisata lainnya Betul. dong, termasuk Iya. keraton. keraton harusnya nomor 1. Nah, tentu ada pergeseran karena semakin banyak pilihan Iya, tempat semakin wisata. banyak wisata yang dibuat sengaja untuk. Konsep Jawa Barat misalkan, Iya. satu periode kemarin kan ada istilah one village one Iya. product. Iya. Jadi kota dan kabupaten itu harus Ada tempat wisata ya, yang bagus. memperbanyak tempat-tempat wisata berbasis desa. Iya. Jadi nggak kebayang tuh, hampir setiap desa memunculkan kawasan wisata. Iya. Maka yang biasanya ke kota, ke mall atau ke keraton tentu Iya. berkurang tuh Iya, di karena weekend. sudah terbagi. Nah, Iya, sudah maka terbagi. bagaimana kemudian keraton ini tetap menjadi magnet bagi magnet, Iya. magnet wisata, Bagaimana betul. tetap menjadi Bagaimana magnet keraton wisata. menjadi magnet wisata dengan adanya tantangan-tantangan baru. Nah itu, Gitu, tantangan baru. jangan sampai kemudian rileksnya masyarakat Cirebon atau orang luar Cirebon itu hanya ngopi, Iya. selesai beranjak pergi gitu. Iya. Sayang Padahal sekali sih sebenarnya. banyak yang harus dieksplor di Cirebon Iya. ini, termasuk keraton. Iya. Sebenarnya tadi pertanyaannya apakah masih menjadi magnet? Ya, Kita harus sedikit membayangkan. Kota Cirebon kan kecil ya. Di sini ada Keraton Kasepuhan, di sini ada Keraton Iya. Kanoman, di sini. Saat ini rasanya harus lebih dioptimalkan. Kalau kita bicara ideal. faktor apa kira-kira Bu? Faktornya Yang harus dioptimalkan? yang utama akses dulu. Akses. Akses menuju ke sana. Akses menuju ke sana bagaimana? Yang ada di pinggir jalan hanya kecerbonan. Ya, Kan lapangan parkirnya bagus di depan, Betul. jalan raya kan Pulasaren itu kan jalannya cukup besar. Parkir di depan enak, ada gerbang masuk ke dalam, ada pendopo. Itu sepertinya ideal gitu. ya. Hanya kan harusnya bukan berarti mengecilkan kecerbonan, tapi kan ada keraton yang lebih Betul. besar. Ada Kasepuhan, ada Kanoman yang penuh dengan makna sejarah. Ya. Ya, makna sejarah berdirinya Cirebon itu kan ada di sana. Yang utama itu adalah Kanoman. Nah, tapi ternyata yang agak lebih sulit masuk akses ke keraton adalah ya Kanoman. Karena ketutup pasar Bu. di Ketutup situ. pasar. Ya. Gitu. Kreditnya luar biasa. Kreditnya Cari luar parkir aja biasa. harus muter tuh. Sangat. Ke kawasan BAT, Kalau bisa malah ke Jalan Pasuketan ya. iya. Jadi akses memang menjadi penting ya Sangat, untuk sangat menuju penting. kawasan. Sekarang bagaimana kebayang saya mau ke Kanoman. Aduh, macet. Aduh, susah parkir. Aduh. Nah, itu udah pasti tuh mundur Ya. gitu. Udahlah, kita ke keraton yang lain. Nah, kalau menurut saya fasilitas yang berikutnya selain setelah kecerbonan tentu inginnya ke Ya. Keraton Kasepuhan. Betul. Di Keraton Kasepuhan pun bagus. Hanya bisa dibayangkan kan seperti apa sekarang kondisinya saat Ya. ini. Kalau ngelihat cuplikan video tadi di awal itu menarik ya. Bagaimana kita melihat secara geografis kawasan Cirebon, khususnya kawasan wisata keraton. Ya. Ya selain tadi yang Ibu bilang akses yang kredit lah, kemudian apalagi sarana prasarana parkir misalkan ya. Saya kira itu sudah menjadi program pemerintah. Saya Ya. teringat sekitar 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu saya sempat dalam satu forum dengan unsur Muspida, stakeholder, bicara soal pemajuan kebudayaan Ya. Cirebon. Pemajuan. Salah satu objeknya adalah keraton. Dan keraton menjadi penting karena apa? Karena histori. Ya.
Berdirinya keraton kota itu Cirebon, sebagai berdirinya pusat, Cirebon. ya pusat sejarah, Iya. pusat budaya, Iya. tradisi yang berkembang di masyarakat Cirebon. Maka pemajuan, ya dulu istilahnya pelestarian, ya, itu harus dilakukan. Iya. Dan kita waktu itu sudah ada kesepakatan bagaimana membuat konsep wisata terintegrasi. Iya. Terintegrasi itu berarti ada kolaborasi Iya. dengan kawasan di luar Cirebon, Majalengka, Indramayu, Iya. Kuningan. Iya. Ya, kita sempat lihat tulisan apa tuh, kulinernya di Cirebon, Iya. tidurnya di Kuningan. Kuningan. Terus apalagi yang di Indramayu tuh, kan ada tuh sempet Iya, tuh, iya, kan? iya. Nah, itu saya kira bagian dari promosi untuk menjadikan Cirebon sebagai destinasi wisata. Wilayah. Soalnya gini, kalau dalam wisata kita tuh suka agak berbeda antara kota dan Ya. kabupaten. Yang disebut kota Cirebon, yang disebut Cirebon, karena dalam sejarah kan juga beda. Kota Cirebon dan iya. Cirebon. Orang Indramayu juga kalau ditanya Iya. kadang ngaku Cirebon. Iya. Begitupun orang Majalengka, orang mana Dalam orang Cirebon. sejarahnya kan memang Iya. kita Cirebon, Betul. kan tidak mengatakan bahwa kota Cirebon Iya. yang dibuat itu adalah Cirebon, karena lingkungan dari keraton itu kan luas, Iya. tidak sekedar hanya kota Cirebon. Baik pemirsa, Keraton Cirebon dulu dan kini tentu berbeda. Banyak perubahan-perubahan, banyak ide, gagasan, konsep yang diprogramkan oleh pemerintah dan tentu saja itu menjadi tantangan bagi Kota Cirebon. Tetap di Berisik, berbagi solusi untuk publik.